Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya.
Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi. Cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari,
George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka,
Pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran,
George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum.
Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi,
Petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina.
Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut,
Tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu,
tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean.
Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan,
kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu,
yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya,
@ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahrisonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka,
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti,
ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya.
Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja.
Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat,
Kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana,
Saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan.
Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia.
ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu.
Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur,
Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George.
Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com.
Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.
Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap,
George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan.
Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya,
kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko,
Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi.
gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala.
Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024.
Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab,
Sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas,
butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi.
Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi.
Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar,
Korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com.
Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi.
Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih,
dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan.
Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com.
Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19.
Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan,
sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut.
Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi,
laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan.
Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya,
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah.
Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi. Cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali.
Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui,
polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur,
Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran Ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi,
gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu,
Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum.
Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres Cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya.
Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari,
George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka,
Pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran,
George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum. Anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum.
Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi,
Petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT, 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya. Akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina.
Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut,
tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum. Anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu,
tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean.
Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalife.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan,
kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT, 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya. Akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu.
yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya,
@ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahrisonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka,
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti,
ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya.
Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja.
Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT, 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT,
Kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana,
saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan.
Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia.
ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu.
Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur,
Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George.
Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur. Tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com.
Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.
Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku.
Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George.
Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus.
Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu,
tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun,
Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar,
Korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com.
Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi.
Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih,
dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan.
Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut,
Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19
Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan,
sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut.
Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi,
Laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan.
Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya,
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah.
Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali.
Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui,
polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur,
Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran Ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud Ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi,
gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu,
Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum.
Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya.
Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi. Cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari,
George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka,
Pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran,
George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum.
Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi,
Petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina.
Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut,
Tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu,
tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean.
Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin,
tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil 1 buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak di tangan,
kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu,
yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya,
@ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahrisonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai. Anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka,
Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya.
Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi.
George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue.
Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali.
Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya,
Terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku.
Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh DAT, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan DAT, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip tribun-hubungmedan.com dari kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George.
Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun, Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus.
Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur, ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi, yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain, sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati DAT 19. DAT menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu,
tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan George sebagai tersangka. Dia terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Persangkaan pasal penganiayaan, sebagaimana diatur di pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun, ungkap dia. Dalam video yang beredar, korban berinisial D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala. Polisi menyebut George menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban, imbuh Lina. Aksi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, Dwi yang sedang bekerja di toko roti milik orang tua George, diminta pelaku untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan ke kamar pribadi pelaku. Namun, Dwi menolak permintaan tersebut sebab bukan merupakan tugasnya. Terlebih, George menggunakan kata tak sopan dan pernah menganiaya Dwi sebelumnya saat korban mengantar makanan ke kamar. Karena hal itu, George lantas mengamuk dan melempar sejumlah benda keras kepada Dwi. Mungkin karena kesal saya tolak, dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan, patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, cerita Dwi di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. Lebih lanjut, Dwi mengaku sempat ditarik orang tua George dan diminta melapor ke polisi. Namun,
Dwi kembali ke dalam toko lantaran tas dan ponselnya masih tertinggal di dalam. Nahas, saat kembali ke dalam toko, Dwi kembali dilempari benda keras oleh George. Dwi kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dapur, tapi ia terus dilempari benda-benda, termasuk loyang kue. Loyang kue yang dilemparkan George itu mengenai pelipis Dwi hingga berdarah. Waktu itu saya belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegangi kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak. Di tangan, kaki, paha, pinggang, tuturnya. Dwi sempat dibawa bosnya ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis awal. Setelah mendapat penanganan medis, Dwi bersama rekan kerjanya melaporkan George ke Polsek Cakung. Tetapi, petugas Polsek Cakung mengarahkan Dwi untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Laporan diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan saya diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang saya serahkan ke kepolisian baju saya yang ada ceceran darah, pungkas Dwi. Buntut kejadian itu, Dwi memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Ia juga mengalami trauma yang menyebabkan dirinya mengidap insomnia. Terkait kasus George Sugama Halim yang mandek selama 2 bulan, Polres Metro Jakarta Timur memberikan penjelasan. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, dalam penanganan perkara kasus, pihaknya memang membutuhkan waktu untuk proses penyelidikan hingga penyidikan. Terlebih, dalam kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu Darmawati, pelaku belum tertangkap. Sehingga, kata Nicholas, butuh waktu untuk memastikan kasus. Kami jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, kata Nicholas di Jakarta Timur, Minggu. Saat ini, George telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Selain George, polisi juga telah memeriksa 4 saksi lainnya. Kami sudah memeriksa 4 saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean. Ternyata anak bos toko roti dicepuin ibu sendiri, tak berkutik saat ditangkap. George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati dan hendak kabur ternyata dicepuin ibunya sendiri. Adapun setelah dilaporkan ke polisi 2 bulan lalu namun masih berkeliaran, George Sugama Halim akhirnya ditangkap pada Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2024. George Sugama Halim ditangkap di Hotel Sukabumi. Di balik penangkapan George Sugama Halim itu ternyata ada peran ibunya yang memberitahukan posisi sang anak kepada polisi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di hotel tersebut. Penyidik berkomunikasi dengan ibunya dan diberitahukan bahwa keberadaan mereka di Hotel Anugerah di Sukabumi, ujarnya dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Soal statusnya masih dalam proses penyidikan. Bertahap prosesnya, tuturnya. Sebelumnya, penangkapan George diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George yang tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Sementara itu, sebelumnya juga Kombes Ahri Sonta juga mengungkap George sempat kabur sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Terkini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kata Ade Ari, George sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya apakah George ditangkap di hotel bersama rekan atau mungkin pacarnya, Ade Ari mengatakan bahwa hal itu nanti akan dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Di sisi lain sebelumnya diberitakan sebelum ditangkap, George mengeklaim dirinya kebal hukum. Klaim dari George itu sempat dilontarkan kepada korban penganiayaan yakni karyawati Dat, 19. Dat menyebut klaim tersebut disampaikan George saat melakukan penganiayaan kepadanya menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, katanya dikutip dari Kompas.com. Ternyata penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh Dat, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan Dat, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, gitu, ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya, akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Aniaya pegawai, anak bos toko roti, ketakutan, sempat sesumbar kebal hukum. Sempat sesumbar kebal hukum, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawai di Cakung, Jakarta Timur, ternyata ketakutan. Buktinya, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, George Sugama Halim sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Ia ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan George diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Sukabumi. George diketahui ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Nicholas lantas menegaskan, klaim George yang mengaku kebal hukum tak terbukti. Ia juga mengatakan kasus George telah naik ke tahap penyidikan. Dalam perkara ini, pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Sebelumnya, George yang menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, mengklaim dirinya kebal hukum. Hal ini disampaikan George setelah menganiaya Dwi. Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum. Kisah Dwi mengulang perkataan George, Minggu sore, dikutip dari Kompas.com. Dwi sebelumnya telah melaporkan penganiayaan yang dilakukan George terhadapnya. Tetapi, ujar Dwi, laporan itu mandek selama 2 bulan tanpa ada perkembangan apapun. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuma BAP, berita acara pemeriksaan, doang, ungkap Dwi. Dwi pun berharap ia bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sebab, sebelum Dwi, banyak pegawai lain yang juga menjadi korban penganiayaan George. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, pegawai diduga korban penganiayaan, urai dia. Ditetapkan tersangka, setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, anak bos toko roti yang viral diduga aniaya pegawainya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak bos toko roti bernama George Sugama Halim, 35, ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. George Sugama Halim diketahui sebelumnya dilaporkan mantan pegawainya, lantaran diduga melakukan penganiayaan. Sebelum ditangkap, George Sugama Halim sempat sembunyi di Sukabumi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, pelaku belum diperiksa karena meminta kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur agar dia didampingi oleh pengacara saat pemeriksaan berlangsung. Saat ini pemeriksaan belum berlangsung karena masih menunggu tim penasihat hukum dari tersangka GSH, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Diketahui, polisi telah menetapkan